kebijakan gizi remaja di Indonesia-nya akan kami sampaikan dalam sistematika masalah gizi remaja dan dampaknya, mengapa perbaikan gizi perlu pada remaja, intervensi gizi remaja, modifikasi intervensi gizi remaja di masa pandemi, serta harapan-harapan yang kita inginkan untuk mencapai perbaikan gizi yang optimal. Sebelumnya saya minta maaf, saya tetap menggunakan masker karena saya berada di kantor, jadi tetap yang terlihat hanya mata. Izin. Baik, slide berikutnya. Seperti sebagaimana kita ketahui bahwa investasi kepada remaja merupakan investasi yang strategis. Jumlahnya yang cukup besar, jika diintervensi sejak dini, mereka akan menjadi remaja yang sehat dan berprestasi, yang kemudian menjadi dewasa dan produktif dan berdaya saing tinggi. Kondisi kesehatan orang dewasa yang sehat merupakan fondasi yang kelak menghasilkan generasi berikutnya yang sehat, unggul, berkualitas, dan akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Di dalam slide ini terlihat bahwa masalah gizi remaja saat ini, kondisi remaja anemia, 2-3 remaja kita masih menderita anemia. Yang jelas merupakan dampak yang berdampak pada akhirnya rendahnya produktivitas, juga pada saat sekolah juga menjadi tidak bisa fokus karena memang lelah dengan ciri-ciri 5M, 5L, lelah, lesu, lemas, dan lunglai. Kemudian juga dari data yang ada menyebutkan 1 dari 4 remaja kita mengalami stunting, serta hal lain yang menjadi fokus kita saat ini adalah 1 dari 7 remaja kita mengalami kelebihan berat badan, dan ini merupakan hal yang menjadi perhatian. Kenapa hal ini semua terjadi? Dari data-data Riskesdas ini menyebutkan bahwa hampir semua remaja kita, 96% remaja kita tidak mengonsumsi sayur dan buah dengan baik. Kemudian juga 50% usia remaja kita mengkonsumsi makanan manis lebih dari 1 kali sehari. Kemudian juga 31% atau artinya 3 dari 10 remaja kita mengkonsumsi makanan asin lebih dari 1 kali sehari, serta 64% atau lebih dari separuh remaja kita kurang melakukan aktivitas fisik atau banyak aktivitas yang dilakukan secara duduk. Apalagi dengan saat ini nih, dengan masa pandemi, maka aktivitas fisik pada remaja juga menjadi berkurang pasti. Dan ini perlu kita edukasikan, kita sadarkan bahwa aktivitas fisik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesehatan dan status gizi remaja kita. Di slide berikutnya, perbaikan gizi pada remaja putri juga merupakan masa prahamil yang menjadi kunci keberhasilan pemenuhan kebutuhan gizi, utamanya zat besi untuk pencegahan anemia pada masa prahamil ini. Nah, kalau remaja putri menderita anemia, maka pasti yang terjadi adalah akan terjadi penurunan kebugaran. Kemudian juga imunitas, kemudian juga penurunan produktivitas dan konsentrasi belajar. Maka anemia harus diturunkan untuk mengatasi hal-hal ini dengan cara pemberian tablet tambah darah pada remaja. Nah, dengan adanya remaja yang tidak anemia, maka remaja tersebut akan siap dalam masa pra-kehamilan atau prakonsepsi. Pada siklus kehamilan berikutnya, remaja jadi bebas anemia, dan kehamilannya juga jadi bebas anemia, maka bayi yang dilahirkan akan sehat, dan artinya stunting akan turun. Dan pemberian atau intervensi ini, pemberian tablet tambah darah ini dapat berjalan maksimal untuk mencapai cakupan yang tinggi, 90%, tidak akan pernah bisa dijalani tanpa dukungan dari intervensi dari sensitif atau intervensi yang dilakukan di luar bidang kesehatan, seperti dari kementerian lain, kementerian dan lembaga lain, seperti itu. Maka perlu kita juga memperhatikan apa yang bisa kita lakukan. Di sini jumlah
remaja kita saat ini 15 juta. Artinya ini merupakan potensi yang baik jika kita memperbaiki status gizi mulai dari remaja. Untuk itu intervensi gizi remaja pada slide berikutnya, kita melakukan pemenuhan gizi usia sekolah dan remaja menjadi salah satu program yang menjadi perhatian kita mengingat masalah gizi. Untuk itu maka ada 3 upaya yang kita lakukan. Pertama adalah edukasi gizi seimbang, yang dalam artian aktivitas remaja yang terbilang cukup sibuk dengan kegiatan sekolah dan aktivitas sosial dengan rekan sebaya serta masa pertumbuhan yang dialaminya menyebabkan remaja membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Maka kita melakukan edukasi gizi seimbang, yaitu praktek baik bagaimana mencukupi kebutuhan gizi remaja dengan penguatan penerapan isi piringku untuk konsumsi sekali makan. Jadi nanti setelah ini akan saya menjelaskan seperti apa yang disebut dengan penerapan isi piringku ini. Yang kedua adalah pemberian suplementasi tablet tambah darah. Setiap remaja usia 12 sampai 18 tahun harus mengkonsumsi 1 tablet 1 minggu sepanjang tahun, tablet tambah darah untuk memenuhi zat besi dan asam folat sebagai upaya penanggulangan anemia. Yang ketiga upayanya adalah fortifikasi, yaitu penambahan zat-zat gizi pada bahan makanan tertentu yang banyak dikonsumsi. Di Indonesia ini ada beberapa produk seperti produk tepung terigu, kemudian minyak goreng, garam, dan beras, itu juga sudah difortifikasi dengan berbagai macam zat gizi. Kalau tepung terigu difortifikasi dengan zat besi, minyak goreng difortifikasi dengan vitamin A, garam difortifikasi dengan yodium, serta beras difortifikasi dengan multivitamin dan mineral. Di dalamnya ada zat besi. Di slide berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan edukasi gizi seimbang. Di slide berikutnya, nah ini adalah slide gizi seimbang ini kita upamakan sebagai tumpeng gizi seimbang yang merupakan panduan konsumsi sehari-hari. Panduan konsumsi sehari-hari di mana isinya yang paling bawah yang warna ungu itu adalah sumber zat karbohidrat, kemudian yang hijau dan merah muda itu adalah sumber sayur dan buah-buahan. Kemudian sumber protein yang di atasnya, dan yang paling ujung di atas pucuk itu adalah sumber gula dan garamnya dan minyak. Artinya apa? Kenapa bentuknya tumpeng? Karena ini jumlahnya yang paling atas itu berarti harus dibatasi. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan sehari-hari? Dalam pelaksanaan sehari-hari gizi seimbang ini kita lakukan dengan menerapkan 4 pilar. Pertama, mengonsumsi pangan beraneka ragam, karena tidak ada satu pangan pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan gizi. Untuk itu kita harus mengonsumsi pangan yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat. Membiasakan perilaku hidup sehat pada masa pandemi ini menjadi hal yang standar, ya, harus kita lakukan, mau tidak mau harus kita lakukan. Seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker. Kalau makan berarti maskernya harus dibuka, tapi juga tidak boleh makan bersama-sama dengan teman-teman di dalam suatu tempat yang tertutup. Nah, itu juga harus dibatasi, dan kita juga membuat jarak seperti yang kita tahu, membuat jarak 1 meter dari yang lain. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini seperti tadi disampaikan memang baru sedikit yang melakukannya. Nah, ini perlu kita lakukan, entah bagaimana caranya. Nah, ini nanti kita akan lihat contoh baik dari beberapa sekolah yang sudah melakukan aktivitas fisik di berbagai kegiatan remajanya. Dan ini memang menjadi penting karena dengan aktivitas fisik maka semua metabolisme dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Yang keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan harus normal. Maka ini adalah salah satu cara bagaimana kita melihat bahwa aktivitas kita sehari-hari ini dengan penerapan keempat pilar ini dapat dinilai dari tidak bertambahnya berat badan yang terlalu drastis, karena memang harus sampai pada berat badan normal. Nah,
tumpeng gizi seimbang ini kemudian kita visualisasikan ke dalam isi piringku yang tadi saya sebutkan sebagai bagian dari satu kali makan. Setengah piring kita berisi sumber karbohidrat dan lauk pauk, setengahnya lagi buah-buahan dan sayur-sayuran. Diikuti dengan selalu mengkonsumsi air putih, aktivitas fisik, dan mencuci tangan. Seperti itu. Slide berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan semua kegiatan yang tadi, edukasi, kemudian pemberian suplementasi gizi, kemudian juga kegiatan fortifikasi, ini ke dalam kegiatan yang di dalam sekolah. Jadi memang remaja yang disasar adalah remaja yang ada di dalam dan di luar sekolah. Dengan dukungan pasti dari adanya regulasi dan sebagainya. Yang kemudian dilihat di dalam kegiatan keseharian, di dalam masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan adalah edukasi dan konseling gizi seimbang dan pencegahan anemia di posyandu, kemudian pemberian suplementasi di posyandu remaja, kemudian peningkatan kapasitas dan pendamping kader remaja, dan penyebarluasan informasi melalui media sosial dan influencer di kalangan remaja. Jadi memang perlu juga ada influencer yang mempengaruhi remaja untuk selalu berbuat atau melakukan praktek baik dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara di Puskesmas dilakukan pelayanan gizi remaja dengan pemeriksaan HB dan status gizi, pemberian tablet tambah darah, konseling dan monitoring. Dalam program pelayanan kesehatan peduli remaja itu ada di Puskesmas, maka penanganan remaja bermasalah gizi, memastikan ketersediaan tablet tambah darah untuk remaja, dan meningkatkan edukasi gizi untuk mereka mau atau patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena tablet tambah darah itu diminum satu tablet 1 minggu. Artinya kemungkinan lupa itu besar, maka kemudian kita mengedukasi sehingga dia selalu ingat dan selalu sadar bahwa dia remaja ini harus mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, sebentar. Baik. Yang ketiga adalah di sekolah. Di sekolah dilaksanakan kegiatan secara rutin, penjaringan masalah gizi remaja dan pemberian suplementasi tablet tambah darah, juga ada edukasi melalui UKS di SMP, SMA atau kapasitas guru dan melakukan pemodelan edukasi melalui sekolah dan madrasah sehat, serta peningkatan kapasitas guru untuk melakukan edukasi kepada orang tua. Pada upaya pendidikan kesehatan, pesan gizi seimbang ini terus disebarluaskan di sekolah melalui kegiatan sarapan bersama, kegiatan pelayanan kesehatan khususnya untuk remaja putri, dilakukan pemberian tablet tambah darah, dan biasanya mereka melakukan minum bersama tablet tambah darah yang banyak dilakukan. Nanti kita juga akan melihat bagaimana praktek baik dari mengkonsumsi tablet tambah darah ini secara bersama-sama di sekolah. Di slide berikutnya ini adalah salah satu aplikasi yang untuk mengingatkan minum tablet tambah darah pada remaja yang biasanya dilakukan dengan cara mendownload atau menginstal aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play Store atau dengan mengetik ceria, cegah anemia remaja Indonesia. Kemudian juga remaja putri tersebut mengisi informasi yang dibutuhkan dan tekan daftar untuk menyelesaikan registrasi. Remaja putri juga mengisi tanggal minum tablet tambah darah dan jumlah yang diminum. Jika sudah 1 minggu dari tanggal terakhir minum, maka akan ada pengingat. Oke, harus minum tablet tambah darah lagi, akan ada pengingat seperti itu. Dan ini sebenarnya juga tercatat secara dikompilasi di kami, di Direktorat Gizi, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana banyaknya remaja yang patuh mengkonsumsi dan banyaknya remaja yang sudah mulai mengkonsumsi tablet tambah darah. Slide berikutnya ini adalah modifikasi di masa pandemi. Beberapa hal kita modifikasi, salah satunya adalah kita selalu mengedukasi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian kita juga memodifikasi pendidikan gizi dan kesehatan remaja secara luring dan daring, dan juga ada program perbaikan gizi yang dilaksanakan baik di masyarakat, di puskesmas maupun di sekolah, itu dilakukan juga
dimodifikasi sedemikian rupa, dan juga kalaupun harus ada temu maka dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, misalnya melakukan janji temu, melakukan telekonsultasi, atau melakukan kunjungan rumah jika memang ada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan oleh remaja, baik oleh tenaga yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Di slide berikutnya ini adalah berbagai pemangku kepentingan terkait perbaikan gizi remaja juga telah menunjukkan peran dan bidangnya masing-masing. Di sini juga sekolah sebagai wadah interaksi remaja dimaksimalkan melalui UKS yang diperkuat dengan peraturan bersama 4 menteri untuk memperkuat dukungan pelaksanaan perbaikan gizi melalui pelayanan dan pendidikan kesehatan. Berbagai pilot project juga oleh mitra pemerintah bersama pemerintah daerah yang mengedepankan kearifan lokal untuk menerapkan praktek baik. Terus kemudian juga ada aksi bergizi yang merupakan salah satu program yang mengedepankan pendampingan dan peningkatan kapasitas berbasis sekolah, posyandu remaja, dan komunitas dengan tingkat keberhasilan yang memungkinkan untuk diadopsi ke wilayah lain, tentunya dengan mempertimbangkan kearifan dan sumber daya masing-masing wilayah. Upaya-upaya seperti ini perlu terus dilakukan dan diperluas sehingga memang dapat menjangkau seluruh remaja yang ada di Indonesia. Slide berikutnya ini adalah beberapa kegiatan aktivitas aksi bergizi yang nanti juga akan lebih didetailkan oleh teman-teman yang akan presentasi. Jadi ada pendidikan gizi, ada pemberian tablet tambah darah, juga ada komunikasi untuk perubahan perilaku, di mana materinya juga banyak materi yang terkait juga dengan kesehatan reproduksi, gizi dalam kehidupan, dan kesehatan jiwa. Jadi banyak hal dilakukan di sini, dan pilot yang sudah dilaksanakan di Klaten dan di Lombok Barat yang ternyata hasilnya juga cukup baik dengan memperhatikan budaya setempat, ya, kayak misalnya di Lombok Barat ketika melakukan pilot ini untuk melakukan pendidikan dilakukan sarapan bersama dengan budaya mereka. Sarapan bersama dengan budaya mereka itu kayak arisan yang makanan dikumpulkan, misalnya anak A membawa apa, anak B membawa apa, anak C membawa apa, dan kemudian makan bersama. Dalam waktu makan bersama itu sambil berbincang-bincang tentang perbaikan gizi yang perlu dilakukan oleh remaja. Nah, slide terakhir ini adalah harapan kita bagaimana untuk mencapai seluruh remaja, penguatan edukasi dan advokasi untuk peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah menjadi penting, sekaligus penerapan makanan bergizi seimbang dengan memperhatikan sumber daya pangan lokal untuk mencegah masalah gizi remaja pada semua sektor terkait. Kemudian juga dukungan mitra pembangunan, akademisi, lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan perbaikan gizi menjadi penting untuk melakukan praktek baik dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir adalah penyebarluasan informasi dan edukasi, memanfaatkan teknologi, kelompok dan influencer di kalangan remaja itu menjadi penting untuk kemudian menyiapkan remaja kita, menyadarkan remaja